Kalau dalam sholat, sebaiknya teman-teman referensinya hadis, doa, i'tidal. Ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kata makmum Rabbana walakal hamd. Ini sudah jadi doa. Nah, kalaulah kemudian kita juga mengikutkan lagi dengan Sami Allahu liman hamidah, ini ada khilaf di antara para ulama. Karena sebenarnya yang anjuran makmum itu mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena itu ibarat satu sambungan kata dengan kata yang lainnya. Seperti waladhdallin amin, seperti itu. Imam mengatakan waladhdallin amin, makmum mengatakan amin, walaupun sebenarnya khilaf di antara fuqaha. Amin itu boleh juga dibaca imam bersamaan dengan makmum. Yang jelas ada hadisnya bahwa barang siapa kata aminnya dibersamai dengan malaikat, maka Allah akan turunkan rahmat kepada mereka. Begitu juga dengan barang siapa yang sami Allahu liman hamidahnya imam, bersamaannya makmum mengatakan Rabbana walakal hamd, ya Allah segala puji hanya untukmu, maka diturunkan rahmat kepada orang yang ikut berjamaah di sana. Nah teman-teman, ini yang menarik yang saya ingin bahas adalah yang tadi, Masya Allah dengan bahasanya Ustaz Faris. Nah dari dulu memang paling handal nih kawan saya kalau nulis sesuatu. Anda bisa baca lah quotes-quotesnya. Jadi kalau kita mau baca status Ustaz Faris itu beda kayak status saya. Yang kami begini-begini, undang gini-gini, gitu. Acara ini. Terus main. Kalau beliau itu dengan tulisan yang literasi dari zaman masih mahasiswa nggak berubah beliau, Masya Allah. Suka nulis, suka baca beliau ini. Ya. Nah teman-teman, keberkahan itu tadi yang saya ingin ambil dari perspektif hadis. Ya. Yang dikatakan sholawat Ibrahimiyah ini kita baca ya dalam sehari, subuh sekali, ya kan, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, ya, isya sekali. Dia di penghujung. Dan dalam keilmuan teman-teman, biasanya Nabi itu suka menyebut sesuatu yang terpenting itu di ujungnya. Selalu seperti itu. Tungkahul mar'ah li arba' li jamaliha. Wanita dinikahi karena 4. Karena kecantikannya, kemudian karena nasabnya, karena hartanya, dan yang terakhir walidiniha fadfar bidzatid din. Kemudian Rasulullah pegang tangan Mu'ad seperti ini. Lalu kemudian dikatakan pada wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuka fillah. Ini hadis yang sangat masyhur, saya sambil dilihat. Lalu kemudian Rasul mengatakan wallahi demi Allah wahai Mu'ad, saya sangat mencintaimu karena Allah. La tad'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikri. Udah pada hafal belum ini? Udah, coba ikut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini harus hafal. Demi Allah, ini dipegang tangan Mu'ad. Dan Mu'ad bin Jabal itu teman-teman a'lamul ummah bil halali wal haram. Kata Nabi, a'lamukum bil halali wal harami Mu'ad bin Jabal. Dia punya banyak wasiat, termasuk ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu juga nasihat Rasulullah ke Mu'ad. Ketika Rasulullah SAW mengatakan pada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Haitsuma kunt, dimanapun kamu berada. Wah, itu yang tadi masuk dalam materi Ustaz Faris, ma'rifatullah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah tahu masa lalunya Mu'ad juga penuh dengan lika-liku sebelum masuk Islam. Makanya kemudian Nabi memberikan solusi, atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkanlah dosa-dosa yang lalu-lalu itu, tutupilah. Ikutkan kebaikan-kebaikan untuk menutupi yang lalu-lalu. Ini sesuai dengan surah Hud, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dirikanlah salat sepanjang siang dan sepanjang malam karena kebaikan-kebaikanmu menghapuskan yang lalu-lalu dari dosa-dosamu. Nah, kemudian dia kata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Nah, teman-teman, di sini khaliqin nas bi khuluqin hasan adalah buah dari ketakwaan. Makanya ditaruh paling akhir, Ustaz. Coba ya, kalau kita lihat kan yang paling penting kan bertakwa. Ya kan? Kemudian menutupi dosa dengan amal soleh. Tapi tidak ada gunanya banyak amal soleh, tidak ada gunanya mengaku bertakwa kalau kamu tidak bisa mendapatkan pengakuan dari orang khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Makanya diletakkan paling akhir. Biasa pamungkasnya pesan Nabi itu di ujung, teman-teman. Nah, kata para a'immah kita, ulama kita, ujung dari solat kita, solawat Ibrahimiyah. Karena setelah itu kita mengatakan innaka hamidum majid. Sudah diawali dengan pujian, diakhiri dengan pujian.
Pamungkasnya itu ada pada sholawat itu. Makanya tahiyat pertama itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita naik, teman-teman. Iya. Di akhir diletakkan wa barik ala Muhammad. Kalau logikanya, kenapa ketika rakaat pertama kita nggak baca aja, dihabisin aja sekalian gitu ya? Karena seperti yang saya sampaikan, Rasulullah itu suka yang akhir itu pamungkas, teman-teman. Iya. Ya akhir, makanya aktsaru ma yakhtimun nabi du'a'ah, sebanyak-banyaknya Nabi menutup doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena min aktsari da'watin nabi. Dan itu sering sekali beliau jadikan penutup. Makanya kalau antum lihat ustaz doa, ngapain ya Rabbana atinanya selalu belakangan? Itu karena ustaznya paham bahwa pamungkas itu di akhir. Gitu ya. Tapi makmum paham juga, kapan ya Rabbana atina? Jadi kalau makmum tuh nunggunya Ustaz, kalau kita lagi doa Ustaz, ini Rabbana atinanya kapan? Karena dia tahu Ustaz, betul Ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, jadi Allah wa barik, ini kata-kata berkah ini teman. Makanya di penggaris itu, coba tahiyat pertama bacanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ya, nah ini saya luruskan ya teman-teman. Kalau dalam hadisnya itu tidak ada kata abduhu. Jadi kalau kita berdoa, yang ada abduhu wa rasuluh itu dalam doa setelah wudu. Ini kalau dalam hadis. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu, lalu dia mengangkat tangannya. Makanya kalau wudu itu, sudah wudu jangan dalam hati doanya. Sunnah itu diangkat tangan. Khusus wudu ini, ada hadis khususnya. Kata Nabi, siapa yang setelah berwudunya, dia mengangkat tangannya, lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah ini, jadi kalau kita di ilmu hadis ini, ya, pada waktu menelaah hadis, saya kan Tirmidzi Ustaz, jadi banyak banget hadis-hadisnya Tirmidzi itu berkaitan dengan akhlak, kehidupan manusia. Tirmidzi ini murid langsungnya Imam Bukhari, teman-teman. Dia melengkapi yang tidak diambil Bukhari. Karena Bukhari hanya mengambil derajat hadis yang betul-betul terseleksi sekali, gitu ya. Doktor Rawat, Adamul Illah, Adamul Syudud, dan seterusnya. Oh, itu sangat terseleksi. Maka muridnya inilah yang merangkum. Makanya Imam Tirmidzi punya kitab yang paling fenomenal namanya Syama'il Muhammadiyah. Dan di situ ada hadisun hasan. Dan itulah hadisun hasan, buah karya fundamentalnya seorang Imam At-Tirmidzi, yang menjadi disertasi saya, yang saya komparasikan dengan cara metodologinya Syekh Albani. Jadi kontemporernya Syekh Albani, yang orang tradisionalnya atau ulama terdahulunya adalah Syekh At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Ya. Jadi Imam Tirmidzi mengambil hadisun hasan. Nah, populerlah hadis hasan itu hadis yang tidak sampai derajatnya sahih, walaysa bid'aif, dan dia juga tidak lemah. Ya, itu yang mempopulerkan adalah Imam At-Tirmidzi. Makanya sampai beberapa ulama sampai mengatakan, siapa yang, termasuk Syekh Albani juga, siapa yang nggak punya kitab Sunan At-Tirmidzi di rumahnya, maka tidak ada cahaya di dalam rumahnya. Antum Bukhari aja belum punya kayaknya. Kayaknya wajib, kita wajibkan BP ini beli Sunan At-Tirmidzi ya. Iya, minimal nanti kita kajian Syama'il Muhammadiyah lah. Kecil-kecil dulu. Itu Syama'il Muhammadiyah menjelaskan dari ujung rambut sampai ujung kukunya Nabi, teman-teman. Penting kalian ngerti Nabi. Makanya besok wajib datang meneladani ya jejak sang Nabi. Ya, itu nanti akan dibahas. Nanti besok saya moderator, saya pokoknya siap-siap besok dengerin ceramah Ustaz Faris ya. Subuh insyaallah ya. Subuh ya. Bangun gak nih? Siap insyaallah. Ya, terakhir teman-teman. Jadi wabarik dipenggal di situ loh. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau dalam hadisnya ya, lafaz doa tahiyat itu begitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Sampai sini enggak? Kalian biasanya baca sampai sini atau bukan? Iya. Biasa kan? Terus habis itu naik kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar enggak? Naik kan? Kenapa enggak? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala. Ini penggal nih. Naik. Teman-teman, di antara hikmahnya subhanallah, ternyata Allah lewat lisan nabinya, karena kita yakin bahwa apa yang diajarkan Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu yang Allah sudah takdirkan. Maka qadarullah teman-teman, kita disuruh meletakkan itu di akhir, karena inti dari sholat keberkahan, dan itu diajarkan bagaimana Allah menyebutkan lewat lisan-lisan umat Nabi ini keberkahan untuk nabinya di akhir dalam setiap sholatnya. Tidak semua sholat punya tahiyat awal, tapi semua sholat pasti ada tahiyat akhirnya. Betul atau tidak?
Termasuk masna, salatul laili masna, kata Nabi salat malam 2. Berarti dia tidak punya tahiyat awal, tapi ada tahiyat akhirnya. Untuk apa teman-teman? Untuk menunjukkan bahwa akhir dari kehidupan husnul khotimah itu dia menjadi tujuan kita adalah husnul khotimah dengan apa? Meraih keberkahan hidup. Karena Nabi saja saking berkahnya hidupnya, miliaran umat selama dia berislam dan dia sudah terpesona dengan keislaman. Antum merasa biasa kan baca Allahumma sholli. Sekarang merasa terpesona kan dengan ilmu baru kan? Berarti antum orang yang beriman. Kapan orang mendengarkan sesuatu yang baru dalam agamanya dan dia merasa, wah mau saya amalin nih, wah ini nih saya yang suka kayak gini, berarti andalah orang yang Masya Allah, yang seperti Ustaz Faris bilang tadi, yang lahir di tempat biasa, kemudian datang ke Dubai, melihat itu yang besar, lalu dengan hati imannya berkata, pencipta bumi ini jauh lebih besar daripada gedung-gedung pencakar langit di Dubai ini. Itulah orang-orang yang terpesona dengan keilmuan karena agamanya lewat sudut pandang iman yang tadi dikatakan oleh Ustaz Faris, al-imanu bil ghaib, iman kepada yang ghaib. Ya, saya cuma menambah apa yang beliau sampaikan teman-teman. Jadi memandang lewat sudut pandang seorang penuntut ilmu yang notabene-nya disibukkan dengan ilmu hadis teman-teman. Iya. Makanya kalau kita berdoa, di antara doa adalah minta keberkahan. Allahumma salli. Karena Nabi, Allah ajarkan Nabi untuk dipakai di setiap sholat, menjadi penutup sholat, ya kan? Doa tahiyat itu, karena setelah itu kan fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kalau saya mau bahasnya itu doif. Yang sahih tanpa fil alamina. Tapi yang baca fil alamina tidak boleh salah doanya, itu benar, tetap sah. Iya. Tapi kalau kita mau ukur derajat hadisnya teman-teman, kalau yang sahih itu adalah ketika Nabi SAW membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang lafadznya sahih di Bukhari dan ada di Muslim dan ada di beberapa kitab sahih yang lainnya. Kata-kata fil alamina itu ada di beberapa sunan. Iya. Dan itu boleh dipakai. Ya, walaupun derajat hadisnya lebih di bawah. Ya. Ini tadi tambahan ilmu untuk kalian. Kenapa Nabi sampai dibilang wabarik ala Muhammad wa ala ali, berkahi Muhammad ya Allah, dan kepada keturunan Muhammad kama barakta, sebagaimana engkau berkahi. Itu yang diberkah tadi. Ya, muncullah istilah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Siapa? Anak cicit yang punya bapak Nabi, kakek Nabi, bapaknya Nabi. Yusuf. Satu-satunya manusia yang dapat julukan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim hanya Yusuf, teman-teman. Bapaknya Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishak. Bapaknya Ishak, buyutnya Ibrahim. Itu karena keberkahan. Ibrahim gak pernah lihat Yusuf, teman-teman. Tapi semua anak dari Ibrahim lewat Ishak jadi Nabi. Dan dari Ismail, Rasulullah. Kalau ditarik sanad Nabi SAW, nasabnya ketemu di Ismail dan Ibrahim. Itulah keberkahan. Makanya sudah benar kalau BP motonya berkah berlimpah. Sudahlah berkah berlimpah. Nih ya. Saya kira itu teman-teman. Barakallahu fikum ya. Kita dengarkan lagi dari Ustaz Faris. Ya, foto Ustaz.